Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di sini kita akan ngebahas trailer terbaru dari series Disney Plus Moon Knight, yang nanti rumornya bisa kita nikmatin series ini di Disney Plus akhir bulan Maret atau sekitar tanggal 30-an ya kalau aku nggak salah. Oke, let's check it out. Oke guys, kita langsung aja ya bahas penjelasan detail dari official first trailer Moon Knight. Sebelum kita bahas, kita make clear namanya dulu ya. Jadi karena dia ini memiliki mental illness dan kepribadian ganda, namanya tuh suka berubah-ubah. Kadang namanya itu Stephen Grant kalau dia jadi orang biasa, tapi juga kadang dia namanya di Mark Spector kalau dia lagi jadi Moon Knight. Jadi teman-teman harus detail juga ya memperhatikannya. Tapi kalau untuk trailer pertamanya ini, awal-awal namanya Stephen Grant. Di scene awal kita bisa melihat ya Stephen Grant yang sedang terjaga di malam hari di atas tempat tidurnya. Mungkin dia mengalami insomnia ya, sambil memainkan Rubik. Kelihatan intelijensinya pinter ya guys, dan memiliki tatapan yang kosong ke langit-langit rumahnya. Next scene kita ngelihat Mark yang dengan sengaja memplester pintu rumahnya dan mengunci pintu rumahnya dengan multiple key. Ia juga sambil mendengarkan radio malam khusus untuk para pendengar yang nggak bisa tidur di malam hari, stay awake. Next, ia juga terlihat memborgol kakinya dengan tali yang dikaitkan di tempat tidurnya menggunakan password kode kombinasi angka. Ia berkata dia memiliki gangguan tidur atau sleeping disorder, dan Stephen tidak bisa membedakan antara dunia kenyataan dan mimpi. Next scene kita lihat Stephen terkejut dan melihat sesuatu tentunya. Ini mungkin efek dia dari tidak tidur-tidur dan karena kekuatannya. Dengan scene yang menunjukkan dia tertawa-tawa dan radio Staying Awake yang terus mengulang-ulang kalimat dan siarannya, menandakan bahwa Stephen terus mendengarkan radio itu karena dia tidak tidur-tidur ya guys, berhari-hari mungkin, mengindikasikan bahwa ia sengaja untuk terus terbangun di malam hari sambil main Rubik juga. Kemudian scene dikejutkan dengan suara alarm yang berbunyi dan membangunkan Stephen. Mungkin dia akhirnya tertidur juga ya guys sebelum matahari terbit. Ia terbangun dan terjatuh dari tempat tidurnya. Terlihat apartemen atau rumahnya tidak mewah dan terkesan jelek ya. Berbeda dengan yang di komik, ia merupakan seorang jutawan. Mungkin ini masih di awal-awal cerita ya guys. Mungkin rumah ini di pinggir kota juga, jadi mungkin agak kumuh dengan lantai kayu berwarna hitam dan tumpukan buku yang berserakan. Dan coba kalian perhatikan di sekeliling tempat tidurnya, ia menyebarkan pasir coklat ala-ala Mesir gitu ya guys. Mungkin ini ia lakukan agar ia dapat melihat apakah ada jejak kaki di sana ketika ia terbangun, menandakan bahwa ia sadar kalau dia sering terbangun di malam hari dan berjalan sendiri ketika ia tertidur. Karena dari pasir ini ia bisa tahu jejak kakinya membekas atau tidak. Kalau kita lihat ini tidak ada jejak kaki ya, jadi mungkin dia berpikir bahwa dirinya kemarin malam itu tidak kemana-mana dan masih aman-aman saja. Dan ketika terjatuh, kakinya terlihat masih terikat di tempat tidur dengan bajunya yang sudah berganti warna, menandakan bahwa ia melakukan hal ini mungkin berkali-kali ya guys dalam setiap minggunya. Next scene kita diperlihatkan kota tempat Stephen Grant tinggal. Terlihat dia sedang mau berangkat kerja ke sebuah museum, di mana dalam perjalanan ia terlihat buru-buru, mungkin karena telat. Di dalam kereta ia tertidur di punggung orang lain. Wajar ya, karena kan dia nggak tidur berhari-hari. Kotanya ini juga kota apa ya guys? Mungkin London atau New York City. Dan terlihat museum tempat Stephen bekerja. Kalau dilihat ini museum desainnya sama persis ya dengan museum British di London, dan ada lambang dari museum ini kayak huruf A dan S gitu. Terlihat ada spanduk besar bertuliskan pameran artefak-artefak Mesir kuno yang akan diadakan di museum ini. Di dalam museum, Stephen dibully sama Donna ya guys. Donna ini mungkin sesama pekerja di museum. Dia berkata kalau Stevie ini tidak berguna, tapi Stephen menanggapinya dengan acuh aja ya guys. Bisa teman-teman lihat banyak sekali barang-barang kuno atau artefak Mesir yang sedang dipersiapkan untuk pameran atau mereka ini sedang memamerkan ya. Kalau melihat scene ini teringat sama Eternals Makari, yang dimana dia sangat suka mengumpulkan artefak-artefak peninggalan para peradaban. Terlihat ya di scene ini gambar artefak Mesir kuno seperti Capri Wing, artefak Black Cat Maw, dan masih banyak lagi. Kalau di komik karakter Donna ini namanya banyak dipakai ya guys. Pernah jadi Symbiote Scream, juga pernah jadi karyawan Stark Industry. Next scene kita akan ngelihat Stephen kembali ke rumahnya dan mengulang kalimat yang sama, tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Dia juga terlihat melihat sosok lain di cermin yang merupakan sosoknya sebagai Moon Knight. Dan akhirnya kita melihat penampakan Dewa Khonsu, Dewa Bulan dari Mesir, untuk pertama kalinya ya guys di Marvel Cinematic Universe. Terlihat Stephen ketakutan melihat dewa ini dan terjatuh di dalam lift. Sebenarnya Dewa Khonsu ini kayaknya ingin membantu Stephen mengingat kembali jadi diri sesungguhnya setelah dia mendapatkan kekuatannya. Jadi dewa ini baik ya. Ia ketakutan karena dikejar-kejar oleh Dewa Khonsu ini, dan ternyata itu hanyalah tetangganya seorang nenek-nenek yang mau ikut naik lift. Next scene terlihat Stephen yang sedang memasuki museum di malam hari. Mungkin ada barangnya yang tertinggal ya, sehingga harus mengambilnya, atau dia mau mengembalikan sesuatu, kita nggak tahu. Ia melewati bagian artefak Mesir section ya guys, dan ketika dia melihat ke cermin, bayangannya itu tidak ikut bergerak, menandakan beberapa personalitinya yang berbeda. Kalau di trailer bulan lalu, di sini Stephen terlihat ketakutan banget ya, karena dia seperti dikejar-kejar oleh makhluk berwarna hitam bermata merah. Kemudian
Kemudian terlihat dia kebingungan mendengar bunyi telepon. Ia mengambil HP itu dari tembok dengan kebingungan mengangkatnya. Terlihat wallpaper buaya yang berada di Sungai Nil. Nge-reference kita mengenai aligator di Sungai Nil Mesir ya, maybe. Ketika telepon diangkat, perempuan berkata kepadanya, ternyata kau masih hidup. Ada apa dengan dirimu, Mark? Stephen berkata, siapa itu Mark? Jadi ceritanya kalau di komik, Mark Spector ini pernah ikut ekspedisi arkeologi ke Mesir dalam rangka mencari artefak kuno. Tetapi timnya berkhianat dan akhirnya ia tertembak dan dibiarkan sekarat di gurun pasir Sudan Utara dekat perbatasan Mesir. Ia hampir mati. Namun ia disembuhkan dan dihidupkan kembali oleh dewa bulan Mesir Khonsu yang menawarkan pertukaran kekuatan Khonsu. Sebagai balasan, Mark menjadi kaki tangan dewa Khonsu di bumi dalam memberantas kejahatan. Makanya dia dikejar-kejar dewa Khonsu tadi ya, dalam upaya menyadarkan dirinya siapa dia sesungguhnya. Jadi kalau kita menerka-nerka identitas awalnya, ini mungkin Mark Spector. Setelah dia kembali dari kematiannya, ia lupa siapa dirinya dan mengenal bahwa ia adalah Stephen Grant. Di komik sendiri, Mark Spector memiliki penyakit dissociative personality disorder atau gangguan kepribadian. Jadi kepribadian itu ada banyak. Ada Mark Spector, Stephen Grant, Jack Lockley, and Yitzhak Topol. Next kita melihat Ethan Hawke yang dikabarkan menjadi villain atau penjahat di series ini. Masih belum jelas ya dia ini memerankan siapa, tapi tertulis di subtitlenya Arthur Harrow. Ia dirumorkan memerankan karakter Sun King. Bisa juga vampire, bisa juga Dracula atau werewolf. Pokoknya masih belum jelas ya guys. Kalau kalian tahu boleh komen di kolom komentar. Dan terlihat semua orang berlutut menyembah kepadanya kecuali Stephen. Kelihatan kalau bapak ini punya kekuatan ya guys, namun tidak berpengaruh sama Stephen Grant. Ia berkata suara di kepala Stephen ada chaos atau kekacauan di dalam dirimu. Kelihatan kalau Arthur Harrow ini bisa main kontrol atau melihat ke dalam pikiran seseorang. Di scene ini terlihat mereka berdua bertemu di museum. Mungkin ini saat pameran artefak Mesir tadi ya guys. Next scene kita lihat bahwa personalitinya si Stephen ini sudah berganti sebagai Mark Spector seperti di subtitlenya. Ia menendang dan menghancurkan cermin yang sepertinya mereka ini ada di halaman ya. Kayaknya halaman komplek museum maybe. Ia berkata stop atau hentikan. Next scene kita ngeliat seorang cewek yang sedang berada di ruangan putih isolasi tempat Stephen atau Mark ya guys. Mungkin ini cewek yang telepon dia tadi berusaha membantunya mengendalikan kekuatannya. Menurut bocoran foto Moon Knight, di sini bisa kita asumsikan bahwa ruangan ini memiliki fasilitas yang ingin membantu Stephen dalam mengendalikan kekuatannya. Karena terlihat di scene ini dia seperti kacau dan memukul dirinya sendiri. Next scene kita lihat Stephen Grant itu seperti kabur dari kejaran orang menggunakan mobil berwarna merah, kuning, dan pink ya, yang kita lihat di scene ketika orang-orang menyembah bapak ini. Mungkin dia ini dikejar-kejar oleh pengikut bapak ini karena nggak ikutan nyembah dia maybe ya. Di scene berikutnya ini tuh agak tricky banget ya. Kayaknya Stephen Grant ini switch personality antara Mark Spector dan Stephen Grant untuk mengalahkan orang-orang yang mengejar dia ini dengan menembak kepalanya. Kalau kita gabungin ya dengan scene yang trailer bulan lalu, itu mungkin relate banget ya ketika dia ini menghajar penjahat-penjahat ini di pagi atau di siang hari ya. Next scene kita lihat dia terjatuh dari atas tebing dan mungkin di sini kita bisa lihat perubahan pertamanya menjadi Moon Knight ya, karena nggak mungkin dia mati gitu aja guys. Next scene akhirnya kita melihat Mesir dengan piramidanya dan menampakkan scene awal Mark Spector. Mungkin ini origin story-nya sebelum dia berubah menjadi Moon Knight ya, dimana ekspedisi atau perjalanannya kemarin yang membuat dia itu tertembak atau mati dan diselamatkan oleh dewa Khonsu. Di scene ini kita lihat Stephen atau Mark ini berlari-lari dari kejaran bayangan dewa Khonsu. Terlihat ada bayangan bulan di situ ya. Di sini dia masih ketakutan ya, padahal si dewa ini baik ya. Scene ini tuh mirip banget dengan di trailer bulan lalu dimana dia berlari-lari di koridor. Jadi tentunya nonton series ini akan agak menguras pikiran juga ya, karena ini tentang mental illness, tentang kepribadian yang banyak, dan tentunya pasti scene-nya ini akan maju mundur, flashback, maju mundur seperti itu. Di scene berikutnya kita melihat Arthur Harrow itu berkata embrace the chaos. Artinya kita harus merangkul kekuatan itu atau kekacauan itu, menandakan bahwa Stephen Grant atau Mark ini harus menyerah akan kekuatan itu dan menerima jati dirinya sesungguhnya. Next scene ini kita lihat ya, baju dia mirip banget ketika dia berada di malam-malam di museum, dan ini scene-nya berada di toilet. Mungkin di sini dia menghajar makhluk atau monster bermata merah dan berbadan hitam itu ya guys di dalam toilet ini, seperti di scene trailer sebelumnya. Di scene berikutnya kita ngelihat perubahan dia menjadi Moon Knight, namun di tempat yang berbeda, bukan di dalam toilet, tapi mungkin ini kayak di halaman museum ya, atau tempat yang fancy lah istilahnya, di outdoor. Nah ini dia lanjutan scene yang kata aku tadi, ketika dia dikejar-kejar di dalam museum oleh makhluk hitam bermata merah itu, dia kemudian berubah jadi Moon Knight
ya di dalam WC ini dan memukul makhluk itu. Itu makhluk apa ya? Werewolf atau Anubis ya guys? Aku masih kurang jelas gitu. Mungkin teman-teman bisa bantu komen di kolom komentar, itu makhluk yang dia hajar itu Anubis atau werewolf, atau mungkin itu halusinasinya aja, atau mungkin itu hanya penjahat, kita nggak tahu guys. Tapi kalau dilihat jelas-jelas kayaknya itu werewolf ya. Berarti rumornya Werewolf by the Night itu memang kayak canon atau jadi villain sampingan juga ya di series ini. Scene berikutnya ditutup dengan kita melihat penampilan kostum fullnya dari si Moon Knight ini guys. Memang sih ini fotonya sudah beredar atau bocor ya, leaknya ini beberapa bulan, kayaknya setengah tahun yang lalu juga sih guys. Tapi ketika lihat langsung di trailernya, goosebump banget ya. Next scene akhirnya kita melihat Moon Knight yang sedang melompat dari gedung satu ke gedung lain di bawah bulan purnama. Keren banget guys. Itu dia ya penjelasan dari aku tentang Moon Knight trailer ini. Gila, keren banget ya. Pokoknya aku sudah impresif banget deh dengan series ini. Semoga nanti kita bisa segera untuk nge-review trailer ini dan langsung nge-breakdown per episode nih setiap minggu ya guys. Pokoknya performa aktingnya Oscar Isaac itu nggak usah lagi diragukan deh. Pokoknya mantul dan keren banget. Feelingnya dapat banget, chemistry-nya juga bagus banget, dan dia bisa menggambarkan dengan baik banget karakter Mark Spector atau Stephen Grant ini dengan sangat-sangat baik sesuai dengan ada di komik. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.